Jujur saja, saat ini saya sudah jarang sekali mendengarkan radio dimanapun. Kalaupun menyalakan radio, mungkin hanya sesekali di mobil agar tidak merasa kesepian saat menyetir. Kenapa? Karena saya merasa radio jarang memutarkan lagu yang benar-benar sesuai dengan selera musik saya. Saya jauh lebih sering menggunakan Spotify. Fenomena ini bukan cuma terjadi pada saya. Ini adalah titik di mana teknologi digital mulai mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan. Oke, di sini saya akan juga menjelaskan tentang perbandingan media broadcasting. Yang pertama ada TV, Spotify, dan radio. Oke, yang pertama televisi. Mari kita bedah media yang paling akrab dengan ruang keluarga kita. Televisi. Perbedaan paling mencolok antara TV dengan media lainnya adalah kemampuannya menyajikan pengalaman audiovisual yang lengkap. Di sini, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga penonton yang dimanjakan dengan visual yang dinamis. Hal ini membuat penyampaian pesan jauh lebih maksimal, terutama untuk informasi yang membutuhkan bukti visual atau demonstrasi gambar yang jelas. Dari segi konten, televisi memiliki struktur program yang sangat bervariasi, mulai dari berita yang formal, film layar lebar, hingga reality show. Semua ini kini tidak hanya bisa kita nikmati melalui siaran antena konvensional, tapi juga melalui layanan streaming yang lebih modern. Yang kedua, Spotify. Kita beralih ke platform yang saat ini menjadi pelarian utama saya, yaitu Spotify. Platform ini benar-benar mengubah cara kita menikmati audio. Berbeda dengan media tradisional, Spotify memberikan kontrol penuh kepada kita sebagai pengguna. Kita bisa memilih playlist tertentu atau langsung mencari lagu favorit untuk diputar seketika. Tidak ada lagi istilah menunggu lagu enak di sini. Keunggulan utamanya terletak pada sifatnya yang on demand. Artinya, kita tidak terikat oleh jadwal siaran apapun selama ada koneksi internet dan aplikasinya yang terpasang. Kita bisa mengakses jutaan konten kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Secara pribadi, fleksibilitas inilah yang membuat saya lebih memilih Spotify dibandingkan media lain yang bersifat kaku. Nah, di tengah gempuran visual TV dan kebebasan Spotify, di manakah posisi radio? Radio tetap konsisten sebagai media auditif murni di mana pendengar hanya bisa mendengarkan tanpa ada bantuan visual. Berbeda dengan platform digital, radio bekerja melalui transmisi frekuensi dan biasanya bersifat live atau real time. Ini adalah tantangan terbesarnya di era sekarang. Pendengar harus menyesuaikan waktu mereka dengan jadwal siaran stasiun tersebut. Namun, jangan salah, keterbatasan ini justru menciptakan karakteristik unik. Karena hanya mengandalkan suara, radio menuntut imajinasi kita untuk aktif. Selain itu, radio memiliki kelebihan dalam hal kecepatan menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat luas dengan biaya produksi yang relatif lebih rendah dibandingkan televisi. Meskipun bagi saya pribadi, radio bukan lagi media utama untuk mencari hiburan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadirannya seperti RRI atau Prambors yang masih aktif menyajikan program yang menyentuh sisi personal pendengarnya. Meskipun secara personal, saya merasa radio sudah tidak terlalu relevan dalam keseharian saya. Secara objektif, kita harus mengakui bahwa radio memiliki napas yang sangat panjang. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemudahan akses dan biaya produksi yang relatif rendah. Berbeda dengan televisi yang butuh peralatan visual mahal atau Spotify yang butuh kuota internet stabil, radio tetap bisa menyiarkan informasi secara cepat dan langsung kepada pendengar, hanya melalui gelombang udara. Hal inilah yang membuat stasiun besar seperti Prambors atau Radio Republik Indonesia tetap eksis dan aktif menyajikan program hiburan hingga saat ini. Ada satu peran unik yang hanya dimiliki radio. Ia adalah satu-satunya media pendamping yang paling ideal. Saat kita sedang menyetir mobil,
bekerja di kantor, atau bahkan berolahraga, radio bisa dinikmati tanpa kita harus terus-menerus menatap layar. Inilah alasan mengapa saya sendiri masih menyalakan radio di mobil agar tidak merasa kesepian. Radio memberikan kehadiran manusia melalui suara penyiar, sesuatu yang terkadang terasa lebih hangat dibandingkan daftar lagu otomatis di aplikasi streaming. Jadi, apakah radio sedang menuju kepunahan? Jawabannya adalah tidak. Radio tidak mati, melainkan sedang berevolusi menjadi apa yang kita sebut sebagai radio hybrid. Untuk mempertahankan eksistensinya, radio kini mulai beradaptasi dengan teknologi modern. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan frekuensi FM, tapi juga merambah ke siaran visual, pembuatan podcast, hingga interaksi aktif di media sosial. Kekuatan terbesar radio di masa depan ada pada konten hyperlokal dan kurasi manusia. Algoritma mungkin tahu lagu apa yang kita suka, tapi hanya penyiar radio yang bisa memberikan sentuhan personal, komentar lucu, atau informasi lalu lintas terkini yang terasa sangat nyata dan manusiawi. Namun, kita tidak bisa menutup mata pada keterbatasannya. Tanpa visual, pesan terkadang kurang maksimal untuk informasi yang butuh gambar. Belum lagi masalah jadwal. Kita harus menyesuaikan waktu kita dengan jadwal siaran mereka. Secara pribadi, saya merasa radio sudah tidak terlalu relevan dalam kehidupan sehari-hari saya. Teknologi digital menawarkan alternatif yang jauh lebih praktis dan fleksibel. Saya lebih memilih YouTube atau Spotify karena saya bisa memutar konten apa saja, kapan saja, sesuai keinginan saya sendiri. Jadi, apakah radio akan mati? Menurut saya tidak. Radio sedang berevolusi. Keunggulan utamanya adalah sebagai satu-satunya media pendamping yang bisa dinikmati tanpa harus menatap layar. Sangat cocok saat kita berkendara, bekerja, atau berolahraga. Kini, radio beralih menjadi radio hybrid yang menggabungkan visual, podcast, dan interaksi media sosial. Kekuatannya ada pada kurasi manusia dan konten lokal yang memberikan sentuhan personal yang tidak bisa diberikan oleh algoritma dingin milik platform musik. Saya, Raihan Rizky Ramadan, untuk tugas dasar-dasar broadcasting. Sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari, saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.